Ay, give me the chip, I need the championship. Wait, we got a drink next to the team, yeah we can handle it. Wait, soon as I go and I step in arenas, they call me the champ. They know what it is, know what I do, know who I am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reserda Prasetyo dari kelas 12/6. Saya akan menjelaskan permasalahan desa dan kota. Oke, pertama saya akan mulai dari pengertian desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan pelanggaran rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Oke, ciri-ciri desa. Yang pertama, ada penduduknya jarang. Yang kedua, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris. Yang ketiga, bersifat tertutup. Yang keempat, masyarakat memegang teguh adat dan istiadat. Yang kelima, teknologi masih rendah. Yang keenam, sarana dan prasarana sangat kurang. Dan yang terakhir ada hubungan antar manusia sangat erat. Sekarang pengertian kota. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Dan ciri-ciri kota yaitu mempunyai gedung pemerintahan, mempunyai gedung hiburan dan perkantoran, mempunyai lahan parkir yang cukup, mempunyai sarana olahraga untuk masyarakat. Lalu mempunyai daerah terbuka seperti taman yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Oke, dilanjut dengan perbedaan antara desa dan kota. Yang paling menonjol adalah kepadatan penduduknya. Walau tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, namun secara jelas terlihat bahwa kota memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibanding dengan desa. Lalu ada interaksi antara desa dan kota. Adanya interaksi desa dan kota menyebabkan dampak di berbagai bidang baik desa maupun kota itu sendiri. Nah, interaksi antara desa dan kota itu adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut. Yang pertama ada dampak positifnya, yaitu kualitas pendidikan penduduk desa meningkat. Adanya interaksi antara desa dan kota menyebabkan terjadi transfer nilai. Selain itu, fasilitas pendidikan di kota lebih mudah dijangkau. Lalu ada dampak positif. Aksesibilitas wilayah lebih tinggi. Jalur transportasi yang memadai akan memperlancar interaksi desa dan kota. Oleh karena itu, akses jalan di desa perlu diperbaiki untuk mendukung jalur transportasi. Lanjut, ada kesenjangan ekonomi wilayah berkurang. Interaksi yang berkembang dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Lalu, kepedulian terhadap lingkungan berbasis kearifan lokal meningkat. Perilaku ini berkembang seiring dengan isu lingkungan yang terjadi di kota. Dengan adanya pengetahuan tersebut, penduduk desa akan menjaga lingkungan sebelum terjadi kerusakan lingkungan seperti di kota. Oke, ada yang kelima. Kebutuhan barang yang tidak dihasilkan di desa dapat terpenuhi. Kota memiliki pabrik atau industri lahan, produk-produk kebutuhan sehari-hari. Produk tersebut didistribusikan desa untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa. Lalu produktivitas desa makin meningkat. Penggunaan teknologi tepat guna pada bidang pertanian meningkatkan hasil pertanian dan waktu pengajaran yang lebih cepat. Lalu yang terakhir, jiwa kewirausahaan masyarakat desa meningkat. Masyarakat desa tidak hanya terfokus pada kegiatan pertanian. Masyarakat desa mulai mengembangkan usaha baru seperti kerajinan tangan, industri rumah tangga, dan perbengkelan. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, meningkatkan konsumerisme. Maraknya iklan dan promosi mendorong penduduk desa berperilaku konsumtif. Yang kedua, ada tenaga kerja produktif berkurang. Usia produktif memilih bekerja di kota karena lapangan pekerjaan di kota lebih beragam. Para pemuda mencari pekerjaan lebih banyak di kota. Yang ketiga, ada terjadi alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yaitu perubahan penggunaan lahan untuk tujuan tertentu. Misalnya lahan pertanian diubah jadi pabrik,
Ini membuat lahan alami atau hutan di desa semakin sedikit. Yang keempat, tradisi dan budaya khas desa makin memudar. Modernitas kota memengaruhi budaya penduduk desa. Arus informasi mudah tersebar melalui televisi, surat kabar, hingga internet. Penduduk di desa berpotensi meniru gaya hidup yang ditampilkan di media. Lalu, oke, kali ini saya akan menganalisis permasalahan desa. Saya akan menunjukkan gambar di PPT ini. Oke, yang pertama, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Kondisi jalanan di desa ini sangat buruk. Ini ada jalan-jalan tanah, lumpur gitu loh. Kayak pasti bakal licin, nggak bagus. Jadi menurut saya itu yang saya analisis dari gambar ini, yang pertama ada infrastruktur yang tidak memadai. Yang kedua, kepengurusan keuangan dalam pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, kesadaran akan keselamatan warga masih kurang diperhatikan oleh pemerintah desa. Oke, lanjut ke gambar yang kota ini. Di gambar ini kita bisa lihat banyaknya orang berbondong-bondong untuk melamar pekerjaan. Oke, dan analisis yang saya dapat, yang pertama itu lapangan kerja yang menyempit. Semakin banyaknya sumber daya manusia yang tersedia, jadi para pemilik perusahaan benar-benar lebih selektif lagi dalam memilih karyawan atau pekerja. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kalau ada kekurangan atau apapun, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.